Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 6 misteri tembok kuno raksasa yang mengagumkan. Bayangin aja, tembok-tembok ini udah berdiri selama ratusan bahkan ribuan tahun loh. Ada yang panjangnya ribuan kilometer, ada yang jadi saksi bisu perang, bahkan ada yang tersembunyi di dasar laut. Penasaran kan? Salah satunya bahkan berada di dalam laut Papua. Daripada penasaran, mending langsung aja kita bahas satu persatu. Siap-siap takjub dan tercengang, karena kita akan menjelajahi lorong waktu dan mengungkap rahasia di balik 6 misteri tembok kuno raksasa yang mengejutkan. Yuk, kita mulai. Nah, kalau ngomongin tembok raksasa, pasti yang kebayang pertama kali tembok besar Cina kan? Panjangnya aja lebih dari 21.000 kilometer. Itu tuh kayak kita jalan kaki dari Sabang sampai Merauke, bolak-balik terus muter-muter Monas beberapa kali. Tembok besar Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun, dimulai dari abad ke-7 SM. Tujuannya? Ya jelas, buat melindungi kekaisaran Cina dari serangan musuh-musuh mereka, terutama dari suku-suku nomaden di utara. Apalagi di sepanjang tembok juga dibangun pos-pos penjagaan dan benteng-benteng. Jadi, kalau ada musuh yang coba-coba nyerang, langsung ketahuan deh. Iya, ngomong-ngomong soal tembok besar Cina, kalian tahu nggak sih kalau ada mitos yang bilang kalau tembok ini bisa dilihat dari luar angkasa? Padahal faktanya, hal itu nggak sepenuhnya benar. Memang sih, dari luar angkasa kita bisa melihat objek-objek buatan manusia di bumi. Tapi tembok besar Cina ini terlalu sempit, dan warnanya juga hampir sama dengan lingkungan sekitarnya. Jadi susah banget buat dilihat dengan mata telanjang dari luar angkasa. Dari Asia Timur, kita terbang sekarang ke Eropa, tepatnya Inggris. Di sana berdiri kokoh sebuah tembok kuno yang juga nggak kalah keren dari tembok besar Cina, yaitu tembok Hadrian. Bedanya, kalau tembok besar Cina itu panjangnya ribuan kilometer, tembok Hadrian ini cuma 117 kilometer. Tapi jangan salah, meskipun lebih pendek, tembok Hadrian ini punya nilai sejarah yang nggak kalah penting loh. Tembok Hadrian ini dibangun atas perintah Kaisar Romawi Hadrian pada abad kedua Masehi. Tujuannya, untuk menandai batas utara, wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi di Britania Raya, yang sekarang kita kenal sebagai Inggris. Nah, yang bikin tembok Hadrian ini unik adalah konstruksinya yang canggih pada zamannya. Bayangin aja, tembok ini dibangun dengan menggunakan batu-batu besar, yang dipahat dengan presisi, dan disusun tanpa menggunakan semen. Kuat banget kan? Selain itu, di sepanjang tembok juga dibangun benteng-benteng, barak-barak militer, dan pos-pos penjagaan yang ditempatkan setiap 1 mil. Keren banget kan? Meskipun udah nggak berfungsi sebagai batas wilayah lagi, tembok Hadrian ini tetap jadi monumen bersejarah yang penting banget buat Inggris. Bahkan, pada tahun 1987, UNESCO menetapkan tembok Hadrian sebagai situs warisan dunia. Jadi, kalau kalian liburan ke Inggris, jangan lupa mampir ke sini ya. Sekarang kita pindah ke Jerman, teman-teman. Di sana ada sebuah tembok yang jadi saksi bisu salah satu periode paling menegangkan dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dingin. Yup, apalagi kalau bukan tembok Berlin. Tembok ini dibangun untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Setelah Perang Dunia II, Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok Berlin dibangun pada tahun 1961 untuk mencegah warga Timur kabur ke Barat. Selama hampir 3 dekade, tembok ini dijaga ketat oleh tentara. Banyak yang berusaha kabur, tapi banyak juga yang gagal. Pada tahun 1989, tembok Berlin akhirnya runtuh. Runtuhnya tembok ini jadi simbol berakhirnya Perang Dingin dan reunifikasi Jerman. Sekarang, di bekas tembok ini, ada East Side Gallery dengan lukisan-lukisan keren. Sekarang kita flashback lebih jauh lagi nih, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tembok Jericho, salah satu tembok tertua di dunia. Tembok ini terletak di Palestina dan dibangun sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Menurut kitab suci, tembok ini runtuh karena suara terompet pasukan Israel kuno. Tapi, apakah cerita itu benar-benar terjadi atau hanya mitos? Para arkeolog menemukan bukti bahwa tembok ini memang runtuh, tapi penyebabnya masih misteri. Ada yang bilang karena gempa bumi, ada juga yang percaya karena suara terompet. Misteri runtuhnya tembok Jericho ini masih jadi perdebatan dan terus diteliti. Terlepas dari penyebabnya, tembok Jericho tetap jadi bukti sejarah yang luar biasa. Keren banget kan?
Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke Britania Raya, tempat berdirinya Tembok Hadrian yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, ternyata selain Tembok Hadrian, di Britania Raya juga ada satu lagi tembok kuno peninggalan Romawi, yaitu Tembok Antonin. Tembok Antonin ini dibangun sekitar tahun 142 Masehi atas perintah Kaisar Romawi Antoninus Pius. Letaknya lebih utara dari Tembok Hadrian, kira-kira di wilayah Skotlandia saat ini. Nah, kalau Tembok Hadrian itu dibangun untuk menandai batas utara wilayah kekuasaan Romawi, Tembok Antonin ini dibangun untuk memperkuat pertahanan Romawi di Britania Raya. Jadi, bisa dibilang Tembok Antonin ini adalah garis pertahanan kedua setelah Tembok Hadrian. Sayangnya Tembok Antonin ini nggak sekuat dan semegah Tembok Hadrian. Tembok Antonin ini cuma terbuat dari tanah dan kayu, jadi lebih mudah rusak. Akibatnya, Tembok Antonin ini cuma bertahan selama beberapa dekade aja. Setelah Kaisar Antoninus Pius wafat, pasukan Romawi mundur ke Tembok Hadrian, dan Tembok Antonin pun mulai ditinggalkan. Meskipun cuma bertahan sebentar, Tembok Antonin ini tetap jadi bukti sejarah yang penting tentang keberadaan Kekaisaran Romawi di Britania Raya. Dari sisa-sisa reruntuhannya, para arkeolog bisa mempelajari tentang teknik konstruksi, strategi militer, dan kehidupan sehari-hari tentara Romawi yang bertugas di sana. Seru banget kan bisa belajar sejarah sambil melihat langsung benda-benda peninggalan masa lampau. Dan sekarang tibalah saatnya kita membahas tentang misteri tembok kuno raksasa yang paling bikin penasaran, yaitu tembok di dalam Laut Papua. Bayangin aja, di dasar laut yang dalam dan gelap, ternyata tersembunyi sebuah struktur raksasa yang diduga kuat adalah tembok kuno. Gimana ceritanya bisa ada tembok di dalam laut? Apakah dulunya laut ini adalah daratan? Atau jangan-jangan dibangun sama Putri Duyung? Hahaha, bercanda. Sampai sekarang, asal-usul dan tujuan pembangunan tembok di Laut Papua ini masih jadi misteri. Ada yang bilang kalau tembok ini adalah buatan manusia purba. Ada yang bilang kalau tembok ini adalah formasi batuan alami. Dan ada juga yang bilang kalau tembok ini adalah bukti keberadaan peradaban maju yang hilang. Salah satu teori yang paling populer adalah teori tentang benua Atlantis. Menurut teori ini, tembok di Laut Papua ini adalah bagian dari benua Atlantis yang tenggelam ke dasar laut ribuan tahun yang lalu. Tapi teori ini masih jadi perdebatan dan belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukungnya. Meskipun masih misterius, penemuan tembok di Laut Papua ini tetap jadi bukti betapa luas dan misteriusnya lautan kita. Mungkin aja, masih banyak rahasia dan keajaiban lainnya yang tersembunyi di dasar laut yang belum kita temukan. Seru banget kan ngebayanginnya? Siapa tahu di masa depan, teknologi kita udah semakin canggih, dan kita bisa mengungkap misteri di balik tembok di Laut Papua ini. Itulah 6 misteri tembok kuno raksasa yang mengagumkan. Dari tembok besar Cina yang megah hingga tembok misterius di dasar Laut Papua, setiap tembok punya cerita dan keunikannya masing-masing. Bayangin, tembok-tembok ini telah berdiri tegak selama ratusan bahkan ribuan tahun, menyaksikan pergantian zaman dan menjadi saksi bisu sejarah peradaban manusia. Mempelajari tentang tembok-tembok kuno ini, nggak cuma bikin kita takjub dengan kehebatan nenek moyang kita, tapi juga mengingatkan kita tentang betapa kecilnya kita di hadapan sejarah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.